Kami akan mengulas beberapa komponen dalam satu rakitan PC di konten kali ini. Kita akan menggunakan kembali sebuah prosesor berbasis Intel dan motherboard B660 dari Gigabyte. Kita langsung aja ke spesifikasi. Mulai dari prosesor, kita pakai Core i5 12400 non-F, jadi ini masih memiliki IGP, tapi kita nggak akan bahas IGP-nya. Yang mau lihat IGP performa yang kurang lebih sama, ini bisa lihat video kami berikutnya yang ada di atas ini. Core i5 12400 memiliki 6 core 12 thread, sangat ideal digunakan untuk gaming, konten kreator, bahkan juga untuk streaming gaming. Ini adalah satu spesifikasi core unthread yang sangat ideal digunakan untuk streaming gaming. Prosesor ini memiliki boost clock mencapai 4,4 GHz dan base clock di 2,5 GHz dengan TDP mencapai 65 Watt. Untuk mendinginkannya di PC ini kami menggunakan kipas bawaan dari paket penjualan prosesor Core i5 12400. Untuk motherboard kita akan menggunakan motherboard Gigabyte B660M DS3H DDR4. Ya, sebuah chipset Intel B660 yang masih menggunakan DDR4. Chipset B660 ini tidak mendukung overclocking pada prosesor, sehingga akan sangat percuma jika kalian menggunakan prosesor yang memiliki fitur overclock seperti KF ataupun K. Tetapi di B660 dia sudah mendukung overclocking memori, baik itu B660 yang DDR5 maupun B660 yang berbasis DDR4. Gigabyte B660M DS3H DDR4 memiliki 4 di memori, jadi kita akan menggunakan kartu grafis yang menggunakan interface atau antarmuka PCI Express generasi keempat nanti di dalam PC ini. Motherboard ini berada di kelas entry level ke mainstream, jadi kalau dari segi spesifikasi VRM ini standar saja, tidak ada yang istimewa, dan hanya ada satu buah heatsink yang mendinginkan area VRM. Sisi satunya lagi dibiarkan kosong melompong, dan ini akan menimbulkan panas yang cukup tinggi. Nanti kita akan uji ketika kita sudah merakit semuanya. Lanjut ke memori. Memori yang kami pilih adalah G.Skill Trident Z RGB DDR4 4000 dengan kapasitas 8GB x 2 di dual channel. Kita akan menjalankannya sesuai XMP rated, yaitu di DDR4 4000 MB transfer per detik atau DDR4 2000 MHz. Untuk kartu grafis, kita akan membandingkan juga sekaligus dua buah kartu grafis dari dua brand yang berbeda dan dua GPU yang berbeda. Satu yang kita pakai dari Pellit GeForce RTX 3050 Dual, ya ini menggunakan GeForce RTX 3050 dari arsitektur Ampere dari Nvidia. Dan untuk AMD, kami memilih Radeon RX 6600 dari Gigabyte seri Eagle. Kedua model ini tidak memiliki fitur overclock by default. Jadi mereka masih menggunakan standarisasi reference speed clock dari AMD maupun Nvidia. Pertanyaannya pasti, kenapa kok RX 6600 dibandingkan dengan RTX 3050? Jawabannya karena di kondisi sekarang, kedua model ini berada pada price range yang kurang lebih sama-sama memiliki 8 GB GDDR6 memori, memiliki 128-bit memori bus, artinya ini sama. Dan bagi yang belum tahu, kedua GPU ini masih menggunakan interface PCI Express 4.0 tetapi by 8 atau setengahnya. Jadi mereka ini bukan memiliki kecepatan full speed di X16 atau by 16. Jadi kalau dia by 8 Gen 4 itu sama dengan by 16 di PCI Express generasi ketiga. Kalian bisa lihat di tabel berikut. Kedua kartu grafis ini memiliki desain yang cukup berbeda. Si Gigabyte RX 6600 Eagle itu hadir dengan 3 buah kipas yang kelihatan ya lebih masif dan pasti lebih dingin ya. Sedangkan si Pellit itu jauh lebih simple dengan memiliki hanya 2 buah kipas. Nanti kita akan lihat apakah pengaruh kipas ini akan bisa menurunkan temperatur dari si RX 6600 dari Gigabyte ini. Untuk power supply, kami memilih menggunakan solusi power supply dari FSP Hydro M Pro 600 Watt, sebuah power supply yang pernah kami ulas. Silahkan lihat di sini. Dan power supply ini memiliki desain semi modular. Jadi tidak semua kabelnya itu modular. Semi modular dalam arti ini kabel 24 pinnya masih intact atau menyatu dengan bagian power supply, sedangkan kabel lainnya itu sudah terpisah atau modular. Power supply ini memiliki efisiensi di 80 plus bronze 230V. Untuk casing, karena motherboardnya ini memiliki form factor micro ATX, kami memilih menggunakan Cooler Master TD300 Mesh, sebuah casing yang memiliki desain front panel total mesh sehingga
aliran udara dari luar itu sangat luas sekali untuk masuk ke dalam. Dia mendukung penggunaan AIO radiator di bagian depan hingga 360 mm dan di bagian atas itu bisa mendukung hingga 240 mm atau bisa disubstitusi dengan kipas berukuran 12 cm sebanyak 2 buah. Nah, di konten kami kali ini kami ingin memenuhi semua solusi kipas ini sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki si TD300 Mesh. Di paket penjualannya itu sudah menyertakan 2 buah kipas ARGB di bagian depan, tetapi sayangnya tidak memiliki kipas exhaust di bagian belakang. Nah, kami melengkapinya dengan menambahkan Cooler Master Fan Cycle Flow 12 cm yang 3-in-1. Ya, jadi kami pasangkan di atas sebanyak 2 buah dan di bagian belakang itu 1 buah, sehingga kita mendapatkan solusi RGB fan yang maksimum sesuai apa yang bisa didukung oleh si TD300 Mesh ini. Menariknya, di dalam casing ini juga sudah menyertakan ARGB dan PWM hub. Tidak perlu lagi membeli hub ARGB ataupun hub PWM untuk kipas, karena di dalam casing TD300 Mesh ini sudah disertakan secara default dari paket penjualannya. Dengan adanya ARGB hub dan PWM hub, ini masih bisa digunakan pada motherboard yang belum mendukung fitur ARGB header. Hal ini dimungkinkan melalui penggunaan hub tadi ini. Jadi kita bisa mengatur efek dari ARGB ini secara manual melalui tombol reset yang bisa mempunyai multifungsi. Bisa menjadi tombol reset atau menjadi tombol pengganti efek ARGB. Langsung saja kita lakukan pengujian dan membandingkan keduanya di sebuah ruangan dengan temperatur sekitar 28-27 derajat. Kami tutup semuanya. Oh ya, casing TD300 Mesh ini memiliki side panel tempered glass. Tempered glass-nya kami pasang dan semua setting kipas di sini kami biarkan dalam kondisi auto. Pengujian pertama, seperti kami katakan di awal tadi, kami akan menguji kemampuan si motherboard B660M DS3H DDR4 ini untuk menghandle si Core i5 12400. Dan dari hasil tortur menggunakan Cinebench R23, kami bisa melihat suhu VRM ini masih terjaga, masih jauh dari batas maksimum threshold dari si VRM. Kita melihat angka 70-an derajat Celcius saat menjalankan Cinebench R23. Untuk memori, kami menjalankan XMP dan ini berjalan dengan baik di motherboard ini, berjalan di XMP DDR4 4000 atau DDR4 2000 MHz. Kita langsung membandingkan kedua kartu grafis tadi, baik itu Palit GeForce RTX 3050 Dual dan Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle. Nah, kalau ingin melihat CPU-Z dan GPU-Z spesifikasinya, kami tampilkan sebagai berikut. Kami menguji 6 title game. Pertama yaitu Cyberpunk 2077, kemudian Shadow of the Tomb Raider, lalu ada Far Cry 6, God of War, dan 2 game gaming e-sport yaitu Valorant dan Fortnite. Di sini kami memilih game-game ini berdasarkan kemampuan menampilkan RTX on, kemudian DLSS, kemudian FSR dari AMD, dan tentunya kami ingin melihat seberapa penalti kinerja ketika kami mengaktifkan beberapa fitur ini.
Dari performa 3 title game tadi, terlihat memang keunggulan terletak pada RX 6600 dari Gigabyte. Karena secara strategi, AMD ingin mengcompete RX 6600 ini dengan GeForce RTX 3060. Tapi ingat, GeForce RTX 3060 itu memiliki memori yang lebih besar, yaitu 12 GB, dan memori bandwidth atau memori bus yang lebih besar juga, yaitu 192 bit. Jadi kalau kita lihat apple to apple spesifikasinya, 3060 akan lebih unggul dibandingkan RX 6600. Di performa RTX On, Radeon ini juga tidak begitu memiliki performa tinggi, menguji kondisi RTX ini dalam medium setting. FSR 2.0 itu sebenarnya menarik, tapi hingga hari ini yang resmi itu, yang kami miliki ya gamenya baru ada di God of War. Ada Cyberpunk, namun itu masih sifatnya itu modifikasi, bukan official dari Cyberpunk sendiri untuk mendukung FSR 2.0. Jadi yang kami tampilkan di Cyberpunk itu hanya FSR versi sebelumnya atau FSR 1.0. Konsumsi daya kedua kartu grafis ini secara total ya. Total di sini kita menghitung konsumsi daya juga termasuk motherboard dan semuanya, kipas, kartu grafis ya, semuanya termasuk. Kita lihat hampir kurang lebih sama lah. Ada perbedaan 10 watt di satu game, tapi itu tidak begitu signifikan. Yang menarik adalah jika teman-teman memperhatikan pada semua game yang kami jalankan, si Gigabyte RX 6600 Eagle itu mentok di 100 watt saja. Sedangkan pelit GeForce RTX 3030 itu sampai mencapai 125 watt ketika memainkan game. Artinya apa? Gigabyte RX 6600 memang membuat limitasi power draw-nya itu di limit di 100 watt. Jadi kalau kita menginterpolasi sebenarnya 125 vs maksimum 100 watt dengan total daya yang kurang lebih sama, sebenarnya yang lebih memiliki penghematan dari sisi daya adalah 3050. Meskipun ya, sekali lagi dicatat, performanya lebih rendah dibandingkan RX 6600. Temperatur kedua kartu grafis ini juga nggak jauh berbeda, meskipun si RX 6600 GB Eagle itu menggunakan 3 kipas, sedangkan si pelit GeForce RTX 3050 Dual itu hanya menggunakan 2 buah kipas. Kesimpulannya, untuk sebuah gaming 1080p, baik itu kompetitif maupun beberapa game AAA, kedua kartu grafis ini masih playable untuk dimainkan dengan leading sedikit ada di RX 6600. Jadi kedua kartu grafis ini sangat ideal untuk kalian padankan dengan prosesor, baik itu Intel maupun AMD yang memiliki 6 core 12 thread untuk menikmati kemampuan streaming game, sedikit konten kreator, dan tentunya game-game yang berjalan di 1080p dengan lancar. Demikian konten kami kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan jangan lupa untuk selalu melihat konten-konten terbaru dari channel MyClub ID. Sampai bertemu di konten kami berikutnya.